Jadi ya, Ando dan juga pemirsa, ini ada informasi yang agak lain. Karena Agak lain, ada oke. 14 PNS anggota Satpol PP Bogor yang digadaikan ke bank dengan pinjaman uang yang mencapai miliaran rupiah. Ini terkait dengan SE PNS tersebut atau SK. Ah, ya. Jadi SK digadaikan, yang 14 SK loh PNS digadaikan. Iya. Nah, menurut informasi yang beredar ini, Nisrina dan pemirsa, aksi ini dilakukan oleh oknum Kasubag Keuangan Satpol PP Bogor dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi. Aduh, kok bisa ya? Ya, Jagat Maya digegerkan dengan aksi oknum Kepala Subbagian Keuangan Satpol PP Bogor yang menggadaikan SKPNS 14 anggota Satpol PP Bogor ke bank. Totalnya tidak main-main pemirsa, menurut informasi dari 14 SK yang digadaikan, oknum ini berhasil mencairkan uang hingga lebih dari 2 miliar rupiah. Nah, kejadian ini terungkap usai sejumlah anggota Satpol PP Bogor mengutarakan keluh kesah mereka dengan mengunggahnya ke media sosial. Salah satu korban mengungkapkan awal mula kasus yang menyerang dirinya tersebut di sekitar tahun 2022. Dirinya diminta oleh atasannya berinisial IJ membantu pengadaan dana di lingkungan Satpol PP dengan mengagungkan SK PNS dirinya ke bank dengan nilai ratusan juta rupiah. Awalnya oknum itu mendapat angsuran setiap bulannya, namun belakangan korban ini justru harus menanggung hutang seorang diri. Karena uang tunjangan kami yang dipakai sama kronologi awal saya itu sama inisial IJ ya, dia meminjam terkait uang, ada bervariatif ini ya, cara pinjam melalui penggalian SK, melalui pinjaman pribadi, dan juga ada setoran-setoran yang melalui Bapak IJ tersebut. Awalnya berjalan lancar. Dari tahun 2025, hampir 7 bulan ini, belum dibayar juga angsuran. Terlebih, akan dilunasi pada akhir tahun 2025. Kenyataannya, yang bersangkutan dan sama sekali. Upaya saya sudah ke rumahnya juga, dan juga melalui chat WA, tidak dibalas, telepon. Sementara itu menanggapi skandal pinjaman di Korps Wibawa Praja itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim menegaskan pihaknya sudah menerjunkan tim inspektorat guna mendalami kasus ini. Jika nantinya terbukti bersalah, pelaku akan mendapatkan ancaman sanksi tegas. Menginstruksikan kepada inspektorat untuk mendalami. Jadi tidak benar ya bahwa penggajian itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor. Jadi mekanisme penggajian dan lain sebagainya sudah terlaksana, akan tetapi namanya orang punya kebutuhan, kemudian juga mereka berhutang ya kepada bank dan sebagainya, kan itu hal yang biasa. Hanya mungkin ini ada mekanisme yang salah, jadi dikelolanya oleh atasannya. Ini kan kita sudah memberikan catatan, yang bersangkutan akan kita berikan sanksi, dan itu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa motif dari pelaku sampai nekat gitu ya menggadaikan SK PNS milik anggota Satpol PP Bogor, saat ini sudah ada jurnalis Berita 1 Zulfakar Aidil dan juru kamera Hidayat Syarif yang akan melaporkan secara langsung terkait dengan hal ini. Ya, selamat siang Zulfakar. Zul, ini kalau dari hasil pengamatan atau dari pantauan Anda di lokasi ini sebetulnya apa yang membuat pelaku ini sampai nekat gadaikan SK anak buahnya ke bank? Dan apakah Anda juga tahu jumlah total pinjaman yang didapat sejauh ini seperti apa, Zul? Ya, selamat siang Rolando, Nisrina, dan pemirsa Berita 1. Kami mencoba untuk melakukan penelusuran dan mengumpulkan sejumlah informasi dari 14 anggota Satpol PP Kota Bogor yang tengah mendapati kasus begitu ya. Mereka SK-nya, surat keputusan yang dimiliki mereka digadaikan oleh pimpinannya itu, yaitu adalah dari Kepala Satpol PP, maksud kami yaitu si Subbagian Keuangan
di Satpol PP Kota Bogor. Informasi yang kami himpun, misal tadi Rolando menanyakan berapa total pinjaman yang dilakukan dengan ke-14 SK ini, informasi yang kami himpun sebanyak 2 miliar lebih total dari jumlah pinjaman dari ke-14 SK yang diagungan atau diangsur, maksud kami digadaikan di bank di Kota Bogor ini, Rolando dan juga Nisrina. Informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari keterangan salah satu korban menyampaikan sebenarnya mereka memang melakukan pinjaman ini karena saling mengetahui begitu ya, karena di kepala bagian keuangan ini meminta kepada sejumlah anggotanya ini untuk membantunya melakukan peminjaman dengan dalil bahwa ini untuk keperluan operasional dari Satpol PP Kota Bogor. Dengan alasan inilah ke-14 anggota Satpol PP ini mau ataupun menyetujui untuk menggunakan namanya melakukan peminjaman di bank terkait dengan hal itu, Rolando dan pemirsa Berita Satu. Begitupun keterangan yang kami terima, setidaknya per orang itu memang relatif jumlah peminjamannya itu berbeda-beda dan tenor waktunya juga berbeda-beda. Sekitar mungkin satu orang itu 100 juta lebih. Jadi ketika ditotalkan keseluruhannya di 14 orang ini, jumlah peminjamannya adalah sekitar 2 miliar lebih begitu. Adapun memang pada Desember 2025 yang lalu sempat juga dilakukan mediasi antara oknum pelaku dengan ke-14 korban ini untuk mencari titik tengah, jalan tengah bagaimana apakah angsurannya akan terus kembali dibayarkan oleh pribadi dari pelaku atau bagaimana. Dan nampaknya pada bulan hari kemarin atau beberapa hari kemarin terlihat memang upaya mediasi yang dilakukan pada Desember lalu ini tidak mendapati kesepakatan begitu. Akhirnya makanya virallah video yang dibuat oleh beberapa anggota yang di angsurannya itu digunakan atau SK-nya itu digadaikan di salah satu bank untuk melakukan peminjaman. Sehingga dari informasi yang kami terima pada saat sekarang untuk terkait dengan pelaku sendiri juga sudah dinonaktifkan sementara. Lalu juga instruksi langsung dari Wali Kota Bogor, Dedi, menyampaikan bahwa telah menginstruksikan kepada Inspektorat untuk melakukan upaya penelusuran secara internal dan mencari jalan keluar dan memberikan sanksi berat kepada pelaku karena menggunakan kewenangan atau kekuasaannya untuk meminta kepada anggota Satpol PP untuk bersedia namanya dicatut agar bisa meminjamkan uang untuk keperluan pribadi dari si pelaku ini, Rolando dan juga pemirsa Berita Satu. Adapun memang selain informasi tersebut, kami juga dapat menyampaikan bahwa sebenarnya dari keterangan Kepala Satpol PP Kota Bogor, Pupung W. Purnama, menyampaikan terkait dengan penggajian ke anggota tetap dilakukan dengan normal. Namun memang karena ini ada auto debit yang dilakukan oleh bank sehingga para korban ini tunjangannya atau gajinya ini langsung dipotong oleh pihak bank. Maka dari itu sudah kurang lebih 7 bulan yang lalu si pelaku ini tidak melakukan pembayaran ke masing-masing dari anggota atau korban yang mendapati pinjaman di bank ini, Rolando. Jadi skemanya itu adalah ke-14 orang ini melakukan peminjaman ke bank dan ini diinstruksikan oleh dari si pelaku begitu ya. Lalu nantinya si pelaku ini akan membayarkan uang yang dia pinjam itu secara pribadi ditransfer ke masing-masing ke-14 orang ini, Rolando dan pemirsa Berita Satu. Dan 7 bulan terakhir ini untuk pembayaran dari pelaku ini dikabarkan bahwa tidak dilakukan oleh ke para korban ini, Rolando dan pemirsa Berita Satu. Jadi hingga saat ini kasus ini masih terus dikembangkan dan juga membuka opsi misalnya melakukan pelaporan ke pihak kepolisian untuk penelusuran lebih lanjut ataupun juga dalam jalur mediasi begitu ya, dipertemukan kembali pelaku dan korban untuk mencari bagaimana jalan tengah, apakah si pelaku akan kembali melunasi hutangnya ini sehingga atau ada alternatif-alternatif lain yang akan dilakukan oleh pihak terkait begitu. Jadi kita masih menunggu perkembangan dari kasus ini, namun yang dapat kami sampaikan Wali Kota pun sudah melakukan statement begitu, lalu juga dari pelaku dan korban juga terus dilakukan upaya untuk mencari titik tengah dari
kasus ini. Rolando dan Nisrina, kembali ke Anda. Iya, baik. Tadi kalau dari keterangan Anda, Zulfikar bahwasannya ini sebetulnya sudah dilakukan mediasi, namun hingga saat ini belum ditemukan jalan keluar ataupun juga jalan tengah untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Lantas sebetulnya sejauh ini komunikasi antara para korban, yaitu anggota Satpol PP yang digadaikan SK-nya dan juga pelaku seperti apa? Keberadaan pelaku saat ini apakah masih mudah untuk ditemui dan juga dimintai penjelasan terkait dengan duduk perkara kasus ini atau seperti apa, Zulfikar? Ya, Nisrina dan pemirsa Berita Satu, untuk kami menjangkau secara langsung gitu, mencari informasi lebih lanjut ke si pelaku ini, sampai sekarang pun kami masih terus mencari tahu begitu ya, untuk berkomunikasi dengan pelaku secara langsung. Namun keberadaan kami sekarang ini berada di kantor Satpol PP Kota Bogor. Dari keterangan yang kami himpun di sini, memang si pelaku juga sudah tidak lagi bekerja begitu ya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa dilakukan nonaktif sementara dari pihak Satpol PP terkait dengan si pelaku. Lalu juga dari keterangan berupaya dengan menghubungi melalui WhatsApp gitu, lalu juga mendatangi rumah si pelaku, juga sulit ditemukan si pelaku ini. Maka dari itu memang kita masih terus melihat bagaimana investigasi ataupun juga upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait, khususnya dari pemerintahan Kota Bogor, untuk kembali menemukan dari pelaku dan si korban ini, untuk bagaimana terdapatnya solusi yang baik antara kedua belah pihak. Sejauh ini itu Nisrina dan Rolando informasi yang dapat kami himpun dan kami sampaikan. Rolando, Nisrina. Baik, terima kasih Zulfikar Aidil atas laporan Anda, dan kami akan nantikan update selanjutnya dari Anda terkait dengan hal ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali.